Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Putra Utama dari program studi Akidah dan Filsafat Islam. Saya akan menjelaskan tentang positivisme dan perkembangannya. Jadi positivisme itu artinya faktual, dan faktualnya itu yang positif, mempunyai nilai plus. Nah, jadi segala sesuatu yang berada di luar fakta atau di luar positivisme itu harus ditinggalkan, jangan dipakai. Sehingga aliran positivisme itu, jika ada pembicaraan tentang metafisika atau hal-hal yang tidak terlihat, itu dianggap sebagai omong kosong. Nah, positivisme itu juga hampir sama dengan empirisme. Nah, kesamaannya itu mengutamakan pengalaman, bukan mengutamakan tentang teori. Nah, tetapi positivisme itu tidak mengakui pengalaman batiniah atau yang subjektif. Jadi, kalau positivisme itu mengutamakan pengalaman-pengalaman yang objektif, bukan subjektif. Nah, terus lalu positivisme itu juga memberikan gagasan bahwa pengetahuan manusia itu tidak lebih dari fakta-fakta yang ada, seperti itu. Lalu aliran positivisme itu sangat digaungkan oleh filsuf dari Prancis yang namanya Auguste Comte. Beliau juga dijuluki sebagai bapak sosiologi karena teori-teorinya sangat sering dijadikan rujukan pada oleh sosiolog-sosiolog. Jadi Comte itu menganggap bahwa filsafat positivisme disebut juga dengan paham empiris yang kritis, ya, empirisme kritis. Nah, artinya apa? Empirisme dan kritis yang disatukan itu maksudnya adalah pengamatan dan teori itu berjalan beriringan. Jadi bukan hanya pengalaman saja atau teori saja. Jadi keduanya beriringan. Nah, karena menurut Comte, pengalaman itu tidak mungkin terjadi tanpa penafsiran-penafsiran dari teori-teori yang ada, bagaikan visi dan misi. Nah, seperti itu. Lalu Comte juga menekankan hubungan antara fakta dengan fakta yang lain. Karena bagi Comte, filsafat itu bukan masalah hakikat, melainkan bagaimana hubungan antar gejala satu sama lain. Ya, jadi bukan hanya tunggal, subjeknya itu bukan tunggal tapi plural. Nah, lalu menurut Comte itu perkembangan sejarah manusia dibagi menjadi 3. Yang pertama zaman teologis, lalu zaman metafisik, dan juga zaman positif atau zaman ilmiah, seperti itu. Nah, zaman teologis itu zaman dimana manusia mempercayai di belakang gejala-gejala alam itu terdapat kekuasaan kodrat. Jadi ada kekuatan yang supranatural di balik gejala-gejala yang terjadi. Nah, zaman teologis itu ada zaman-zaman animisme, di mana mempercayai roh-roh, dan lalu ada politeisme, di mana mempercayai dewa-dewa seperti dewa Zeus, dewa Sri, ada dewa Athena, ada Medusa, seperti itu. Lalu yang terakhir ada monoteisme, di mana manusia itu percaya dengan satu Tuhan. Nah, lalu zaman metafisik itu zaman di mana manusia itu sudah
mengakui kuasa kodrati pada tahap teologis. Jadi zaman metafisik itu sudah menjadi abstrak kepercayaannya. Lalu zaman positif atau zaman ilmiah itu zaman di mana manusia membatasi fakta-fakta yang diberikan ke individu tersebut. Jadi si A diberikan fakta tetapi dibatasi. Nah, tetapi tahap zaman positif atau zaman ilmiah ini itu menghasilkan ilmu pengetahuan yang sebenarnya. Oleh karena itu bisa dikatakan bahwa zaman teologis diibaratkan zaman kanak-kanak, metafisik itu zaman remaja, dan zaman positif itu sudah dewasa sampai lansia. Nah, selain dari ketiga tahap itu, kanak-kanak, remaja, dan dewasa, Comte juga memberikan kontribusi pemikiran tentang pengelompokan ilmu pengetahuan. Jadi sudah ada cabang-cabangnya. Ada matematika, ada astronomi, ada fisika, ada kimia, ada biologi, dan juga yang terakhir tentu saja sosiologi, karena Comte dijuluki sebagai bapak sosiologi. Nah, lalu pemikiran Comte itu mengilustrasikan layaknya masyarakat industri yang diorganisasikan. Jadi banyak massa dikumpulkan menjadi satu untuk bekerja, seperti itu. Nah, pada dasarnya Comte itu menginginkan untuk mendirikan agama baru, sebenarnya agama kemanusiaan. Nah, ukuran moralitas tertinggi itu adalah cinta dan pengabdian kepada kemanusiaan. Itu agama yang awalnya mau didirikan oleh Auguste Comte. Nah, bahkan istilah Allah atau kita sering sebut dengan Allah di abad pertengahan ini diganti dengan istilah Le Grand Etre. Ya, seperti itu. Nah, selain itu, Comte juga mengandaikan tempat-tempat ibadah, patung-patung, dan sakramen sosial sebagai simbol dari keagungan Tuhan. Nah, dengan demikian, agama yang ditekankan oleh agama yang aslinya ingin dicetuskan oleh Comte itu menekankan kepada aspek kemanusiaan, sebagaimana tradisi di mana Comte hidup itu sangat menjunjung tentang kemanusiaan. Seperti itu penjelasan dari saya terkait Auguste Comte, ya, tentang perkembangan sejarah manusia. Tapi grand design-nya kan pemikiran positivisme dan perkembangan positivisme itu sendiri. Mungkin cukup itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.